Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkan firman Tuhan yang membimbing kita melakukan pekerjaan baik hari ini. Dari Injil Lukas, pasal 6 ayat 21, demikian firman-Nya. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kebahagiaan adalah dambaan tiap insan. Dan menurut banyak orang, dalam konsep umum, kebahagiaan itu dapat diperoleh adalah bila semua keinginan terpenuhi. Dan tentunya alat untuk mencapai keinginan itu adalah materi. Maka orang berlomba-lomba berusaha sekeras mungkin mengumpulkan banyak materi, mengumpulkan banyak duit, dan akhirnya kebahagiaan yang didambakan tidak diperoleh. Hari ini kita diajar apa itu konsep bahagia menurut Alkitab. Maka kebahagiaan yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita di sini adalah berbahagialah orang yang lapar. Lapar boleh kita artikan pertama sekali lapar fisik. Karena hanya orang yang lapar yang tahu nikmatnya kenyang. Dan hanya orang yang lapar yang dapat menikmati makanan enak. Maka kalau kita lapar sekarang, ya berbahagialah masih bisa menikmati makanan. Tapi lebih daripada itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah berbahagialah orang yang lapar adalah lapar untuk melihat dan mengetahui kebenaran. Seseorang yang lapar akan kebenaran, dia akan giat belajar terus-menerus dan mencari terus-menerus. Dan semakin mengetahui kedalaman kebenaran itu, dia kemudian semakin mengenal dirinya bahwa dia adalah debu dan Tuhan itu maha sempurna. Dan kemudian dari sifat itu dan penemuan tersebut, dia akan semakin rendah hati. Dan dari kerendahan hatinya itulah dia dapat berbahagia menerima situasi ini dengan rasa syukur dan memuliakan Tuhan dalam semua kehidupannya. Kebahagiaan yang kedua adalah berbahagialah orang yang menangis. Tentunya setelah menangis, biasanya kita akan tertawa. Tetapi menangis yang dikatakan di sini adalah menangis karena melihat dosa-dosa. Menangis karena melihat ketidakadilan di sekitarnya. Menangis karena melihat penindasan. Kalau kita menangis melihat dosa, maka otomatis kita akan melakukan kebenaran dan melawan yang berdosa. Kalau kita menangis melihat penindasan, tentu kita juga tidak akan mau menindas orang lain, tapi untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita. Kalau kita menangis melihat penderitaan orang lain, tentu kita akan melakukan hal yang baik untuk menolong mereka. Dan di sanalah kebahagiaan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, berbahagialah yang lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang menangis melihat dosa dan ketidakadilan, karena tentunya nanti dia akan tertawa karena berkat Tuhan. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, atas kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami. Maka biarlah kami senantiasa lapar akan kebenaran Tuhan, dan senantiasa hati kami peka dan menangis melihat dosa dan ketidakadilan, sehingga kami tetap berbuat keadilan dan kebenaran. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukan semuanya, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.